10 alasan mengapa ibu zaman dulu tabungan banyak dan jarang punya hutang. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Ibu zaman dulu tabungannya tebal, hidupnya tenang, dan hutang seperti tamu yang tidak pernah diundang. Sementara ibu sekarang dompet sering ngos-ngosan. Padahal belanja cuma yang penting-penting saja. Kalimat ini nyeletuk, tapi masuk. Karena faktanya biaya hidup makin naik, promo makin menggoda, dan notifikasi belanja online lebih rajin menyapa daripada saudara sendiri. Di sini kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi mau ngobrol jujur, kenapa pola hidup ibu zaman dulu justru terasa makin relevan di kondisi sekarang. Topik ini penting banget karena masalah keuangan rumah tangga hari ini bukan cuma soal kurang uang, tapi soal lelah, mental, pusing, mikir cicilan, dan senyum yang dipaksakan pas buka grup arisan. Banyak ibu ngerasa kerja paling sibuk sedunia, tapi uang seperti punya kaki sendiri. Padahal kalau ditarik ke belakang, cara ibu zaman dulu ngatur dapur, belanja, dan gaya hidup itu sederhana tapi masuk akal. Bahkan cocok buat kondisi ekonomi sekarang yang serba tidak pasti. Sebagai gambaran, media cetak pernah menyoroti bahwa mayoritas rumah tangga di Indonesia kini menghadapi tekanan finansial akibat naiknya harga kebutuhan pokok dan gaya hidup konsumtif yang makin normal. Nah, disinilah pembahasan ini jadi penting. Bukan buat nostalgia, tapi buat jadi kaca pembesar. Supaya kita bisa belajar ulang cara hidup yang lebih tenang, dompet lebih sehat, dan kepala tidak cenat-cenut tiap akhir bulan. Alasan pertama itu soal rasa cukup. Ibu zaman dulu belanja pakai logika dan hati, bukan pakai perasaan. Lagi lapar mata, jadi ke pasar bawa daftar di kepala, pulang, ya isinya itu saja. Nggak nambah karena kata ibu tetangga, katanya lagi murah. Mereka paham betul, bedanya butuh sama pengen, beras masih setengah karung ya, dimasak dulu, minyak tinggal dikit ya diirit, bukan panik, lalu borong. Lucunya sekarang, kita baru belanja kemarin, tapi hari ini sudah bilang ke suami, kok kayaknya dapur kosong ya? Alasan nomor 2, dapur itu pusat kehidupan, bukan sekadar latar foto. Ibu zaman dulu masak hampir tiap hari, bukan karena tidak ada aplikasi pesan makanan, tapi karena sadar satu hal sederhana, masak sendiri jauh lebih hemat. 1 ekor ayam bisa jadi 3 menu, hari ini digoreng, besok diopor, lusa tinggal tulangnya jadi sup. Sementara sekarang 1 menu pesan online, ayamnya kecil, tapi ongkirnya bikin dada sesak. Alasan nomor 3, ibu zaman dulu itu anti gengsi berlebihan. Pakai daster bertahun-tahun asal masih adem dan tidak bolong di tempat strategis. Panci gosong ya diamplas, sendok bengkok ya dilurusin. Mereka tidak merasa hidupnya kurang hanya karena barangnya tidak baru. Beda dengan kita yang kadang panci masih kinclong tapi gatal pengen beli karena warnanya lucu dan katanya anti lengket. Padahal ujungnya tetap lengket juga. Alasan keempat, soal nabung. Ibu zaman dulu itu jenius diam-diam. Tidak pakai istilah dana darurat tapi prakteknya jalan. Setiap dapat uang belanja langsung disisihkan, receh pun disayang. Disimpan di kaleng biskuit yang isinya sudah pasti bukan biskuit. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit sementara kita nunggu sisa. Padahal sisa itu seringnya cuma sisa emosi. Alasan nomor 5, mereka tidak hidup buat pamer. Tidak ada tekanan harus kelihatan sukses di depan orang. Tidak ada cerita beli barang cuma supaya tidak kalah sama tetangga, rumah sederhana tapi hangat. Mereka lebih fokus isi rumah daripada isi status. Tidak sibuk membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain yang kelihatannya lebih enak tapi belum tentu dompetnya aman. Alasan nomor 6, hutang itu momok,
bukan teman. Ibu zaman dulu mikir 1000 kali sebelum minjem. Kalau bisa ditunda ya ditunda. Kalau bisa dicari alternatif ya dicari. Mereka sadar hutang itu bukan cuma soal uang, tapi soal pikiran. Tidur jadi tidak nyenyak, makan jadi tidak nikmat. Beda dengan sekarang yang kadang hutang terasa ringan di awal, tapi berat di akhir bulan pas cicilan datang barengan. Alasan ketujuh, ibu zaman dulu paham betul prioritas. Uang itu diarahkan ke hal yang benar-benar penting. Makan bergizi, sekolah anak, kebutuhan rumah, bukan ke hal yang cuma bikin senang sesaat. Anak tidak harus punya mainan mahal. Cukup main di halaman juga sudah bahagia. Yang penting kenyang dan tertawa, bukan dia main gawai tapi dompet orang tuanya menjerit. Alasan ke-8, hidup hemat itu kerja tim, bukan beban ibu saja. Anak diajari dari kecil untuk tidak jajan sembarangan. Suami tahu kondisi keuangan rumah, jadi keputusan diambil bareng. Bukan ibu yang menahan diri sementara yang lain bebas belanja. Mereka ngobrol, berdiskusi, meski kadang sambil marah kecil tapi tujuannya sama. Rumah tangga aman dan tenang. Alasan ke-9, mental ibu zaman dulu itu kuat. Tidak gampang goyah lihat rumput tetangga lebih hijau, mereka fokus ke halaman sendiri. Tidak membandingkan hidupnya dengan orang lain. Tidak iri lihat orang liburan, karena tahu kondisi dompet masing-masing. Mereka paham, hidup itu bukan lomba pamer, tapi perjalanan panjang yang butuh stamina, bukan cuma gaya. Alasan ke-10, yang paling dalam, ibu zaman dulu punya rasa syukur yang besar. Bukan berarti pasrah, tapi tahu kapan berhenti mengejar. Mereka menikmati apa yang ada. Merasa cukup dengan yang dimiliki. Hati yang tenang bikin keputusan lebih waras, tidak impulsif, tidak reaktif, dan anehnya uang jadi lebih betah tinggal lama di rumah. Mungkin karena diperlakukan dengan sabar dan penuh rasa hormat. Kalau dipikir pelan-pelan, ternyata ibu zaman dulu itu bukan punya uang lebih, tapi punya kepala yang lebih adem, dan hati yang tidak gampang kebakaran promo. Mereka hidup tanpa notifikasi pay letter, tapi tetap bisa tidur nyenyak. Sementara kita kadang baru buka mata sudah dihantam cicilan, yang datang lebih rajin dari alarm pagi. Di sini kita diajak senyum sambil mikir, jangan-jangan masalahnya bukan di penghasilan, tapi di cara kita menenangkan keinginan. Dan tenang saja, ini bukan lomba siapa paling irit, atau siapa paling tahan godaan diskon. Kita tetap boleh kok beli jajan, beli baju, asal tidak sambil ngeluh di akhir bulan. Ibu itu multitasking, bisa masak sambil mikir uang sekolah, sambil ngatur belanja, sambil nyimpen receh. Jadi masa iya ngatur dompet sendiri tidak bisa dilatih? Sedikit bercanda, kalau dapur bisa mikir, dompet juga bisa diajak kompromi. Pelan-pelan kita bisa belajar lagi dari kebiasaan sederhana yang sudah terbukti bikin hidup lebih ringan. Tidak harus balik ke zaman dulu. Cukup ambil bijaknya saja, lalu disesuaikan dengan hidup sekarang. Karena ibu yang tenang itu bukan yang dompetnya tebal, tapi yang hatinya tidak panik tiap tanggal tua. Dan dari situ optimisme tumbuh. Semangat hidup naik, dan rumah terasa lebih hangat. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.